恭喜发财，新年快乐，万事如意. Buat teman-temanku yang merayakan tahun baru Imlek, selamat merayakan tahun baru Imlek. Semoga di tahun 2026 ini kita selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu sukses, makmur, dan jaya. Amin. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Udah subscribe belum? Nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe, oke? Kita akan melakukan unboxing dan kita akan review sebuah hand grinder yang banyak banget di request oleh great people, entah di komen YouTube, entah di Instagram, entah ada yang DM langsung ke Frugal atau DM ke gua. Jadi pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan si John bisa muak dan akhirnya hand grinder dibeli? Hand grinder ini adalah hand grinder Timor C5 Pro. Banyak banget great people yang minta, "Bang, unboxing dong, Bang, review dong, Bang, komparasi dong." Jadi mohon disimak, mohon diperhatikan, oke? Karena ini adalah brand hand grinder sejuta umat. Timor sangat-sangat menguasai pasar hand grinder dalam 1-2 tahun ke belakang. Kenapa? Karena menurut gua Timor selalu bisa menciptakan hand grinder dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat baik. Dan salah satunya kita udah beberapa kali review hand grinder. Kita punya Timor, kita punya Milab juga Timor. Jadi so far kita udah bahas 1, 2, 3, 4 jenis Timor. Nah, ini adalah Timor keempat dan kita akan unboxing hari ini. Dan timer kita hari ini tidak disponsori oleh siapapun, ya. Kita beli sendiri. Semoga Timor mendengar kalau kesah kita supaya dikirimkanlah timer-timer yang lainnya supaya kita bisa review, oke? Langsung unboxing ini langsung guys, baru. Ini adalah tipe tertinggi dari seri C5 karena di sini tulisannya adalah C5 ESP Pro. Kalau gue sebagai orang awam dan gue lihat ada ESP, kemungkinan besar gue bisa mengasumsikan kalau hand grinder ini bisa dipakai untuk menggiling sampai espresso. Chestnut C5 Series Coffee Grinder, Shanghai Timor Coffee Equipment Co. Limited tetap dibuat di China, tapi perusahaannya terletak di Shanghai. Kalau teman-teman sadari, ini kita baru bahas tadi, ini fakta yang sangat menarik. Kenapa ada Timor hand grinder yang C1, ada C2, ada C3, tapi langsung lompat ke C5. Kira-kira ada yang bisa komen nggak? Kenapa Timor tidak keluarin series yang C4? Apa yang terjadi dengan angka 4? Main body di sini ada tulisannya metal, kemudian dia pakai bur S2C spike to cut 042 bar. Mungkin 042 itu gue asumsikan lagi diameter burnya. Dan ada dual bearing, harusnya muternya jadi lebih ringan dan fine adjustment. Nah, sekarang kita akan buka saja. Nah, di sini ada handbook seperti biasa. Handbook dari Timor tuh selalu besar, udah kayak peta dunia, bagus banget, lengkap banget. Just skip, kemudian kita buka. Nah, Timor selalu datang dengan kuas yang pertama dan selalu datang dengan silika gel. Enggak, ini mah buat supaya nggak lembab. Nah, setelah gua unboxing hand grinder Timor, gue paling suka tuh adalah fitur ini nih, guys. Ini bisa dibengkokin gini nih, keren banget. Jadi lu tinggal kayak gini. Beda dengan Easy Presso, beda dengan hand grinder lain yang bahkan tidak bisa ditekuk. Jadi ini merupakan sebuah inovasi yang sangat menarik sehingga tinggal kayak gini. Fitur ini kalau di seri C5 hanya ada di C5 ESP Pro. Jadi kalau great people mau punya C5 tapi yang handle-nya kayak gini harus beli yang ESP Pro. Oke? Lalu kita buka lagi. Nah, kita keluarin lah. Kalau dilihat seperti pendahulunya, kita ambil yang ini. Oke, ini yang seri S3, ini seri C3, ini yang seri C5. Secara ketinggian C5 ESP Pro lebih tinggi daripada yang C3 dan kemudian yang kita bisa lihat secara handle juga berbeda. Tapi walaupun kepalanya masih sama-sama aja, beda dikit. Ini sedikit lebih besar, dikit aja, paling cuma 1 mili. Tapi ini bisa dilipat. Nah, secara body juga sama aja, semuanya masih mirip, dan secara adjustment juga masih diputar. Nah, kemarin gua sempat ngelihat video dari Jay UFO, dia sempat buat kayak konten lucu gitu, kenapa sekarang ada teknologi yang namanya magnet, tapi ada beberapa brand yang masih pakai muter-muter kayak gini, kayak lebih lama gitu. Kemudian, kalau kita mau buka, kita bongkar,
Nah, jadi so far nggak terlalu berbeda ya. Cuma mungkin yang membedakan adalah ber. Nah, satu hal yang gue bilang gue suka dari Timor, mereka punya jenis ber yang tepian bagian atasnya ada geriginya. Jadi secara tidak langsung partikel yang digiling ke dalam grinder seperti ini akan mendapatkan konsistensi partikel yang sedikit lebih baik daripada grinder-grinder dengan harga yang sama, tapi jenis bernya berbeda, nggak seperti ini. Ini yang disebut dengan spike to cut ber. Nah, kita akan pasang lagi. Cara memasangnya juga sama. Ini tutup ke bagian atasnya. Ini masukin. Oke. Kemudian tutup lagi bagian bawahnya. Gue udah mirip ini belum? John Wick lagi ini apa namanya? Masang pistol. Ngerakit pistol. Pistol saha dirakit. Oke, setelah sekian purnama akhirnya berhasil dipasang. Kalau di bagian bawah, kalau Great People lihat, dia ada tulisan untuk pour over. Dia ada range-nya 15 sampai 20 klik. Kemudian kalau diputar ke kiri makin kasar, diputar ke kanan makin halus. Dan kalau espresso dan mocha pot, nah ini menarik. Espresso dan mocha pot dia saranin di 0,5 sampai 1,2. Jadi range-nya luas banget. Tapi di sini of course kita akan coba nyeduh pakai grind size untuk filter coffee. Yang sebelumnya di C3 menggunakan ukuran ber 38 mm. Nah, sekarang di sini menggunakan ber dengan ukuran 42 mm. Ukuran yang cukup baru dibandingkan pendahulunya. Jadi biasanya pendahulunya di seri-seri sebelumnya selalu 38 mm, tapi di sini adalah 42 mm. Kemudian Timor klaim kalau dengan versi terbaru ini dengan ukuran 42 mm bernya akan memberikan clarity yang lebih baik dibandingkan pendahulu-pendahulunya C1, C2, C3. C5 ESP Pro ini memiliki sistem grind adjustment untuk gilingan halus sampai kasar. Jadi yang paling halus dia bisa mocha pot dan espresso, yang paling kasar dia bisa sampai French press. Jadi kalau secara pengaturan dibandingkan dengan C3, si C5 dia punya ukuran micron tuh lebih tipis-tipis adjustmentnya. Kalau C3 dia lebih besar, kayak satu klik itu ukuran range-nya lebih besar. Kalau di sini lebih kecil-kecil, tak 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 tak. Jadi secara ukuran dia lebih presisi karena dia lebih range-nya lebih lebar. Di C5 per kliknya ukuran grind size-nya itu adalah 0,015 mm. Jadi itu range-nya satu putaran adalah 50 klik, cukup besar. Sedangkan di C3 hanya 30 klik. Jadi beda ya. Di C5 satu putaran 50 klik, di C3 satu putaran cuma 30 klik. Bodinya full metal, campuran aluminium sama stainless. Funnelnya lebih besar, memang tadi terlihat secara funnel lebih besar dibandingkan si C3. Dan kapasitas menggiling itu bisa sampai 25 gram. Sedangkan di C3 kapasitas menggilingnya sedikit lebih sedikit. Harga untuk C5 ada di 995.000, tambah 5.000 lagi jadi sejuta. Ya kita lihat saja, kita ngomongin sejuta lah. Dan harga dari C3 adalah 725.000. Jadi range perbedaannya sekitar 250.000. Jadi Great People hanya dengan menambahkan 250.000 saja, Great People bisa mendapatkan kualitas hand grinder dari Timor yang lebih baik ketimbang C3 seri pendahulunya. Kita sekarang akan coba langsung compare head to head. Apa sih, berapa jauh sih bedanya antara C3 dan C5? Bener nggak sih? Dengan perbedaan 250.000, dengan ber yang lebih besar, dengan bla bla blanya, apakah memang memberikan clarity dan kompleksitas lebih baik? Atau ternyata ini semacam gimmick? Yang paling pertama adalah kita akan coba cari grind size yang sama yang kita akan pakai. Kita selalu pakai di range 1000 micron. Sekarang kita akan coba cari bandingkan dengan C5 dan C3. Nah, kalau dilihat juga di bagian bawah, ini secara klik juga berbeda. Yang C3 lebih besar, 30 putaran. Yang di sini lebih kecil, 50 putaran. Dosing cup-nya dan tempat nampung hasil grind-nya C5 sedikit lebih besar, sedikit aja, nggak terlalu besar perbedaannya. Nah, kalau di C3 ukuran untuk pour over ada di 13 sampai 16 klik. Nah, di sini gue coba pakai 13 klik. Jadi gue akan pakai ukuran dari C3 untuk disamakan dengan ukuran dari C5 ESP Pro. Nah, lepas deh guys. Oke. Gue mendapatkan kalau berdasarkan ukuran gilingan
yang biasanya gue pakai, yang gue hafalin dari tangan gue, ini ada di 20 klik. Jadi bukan ada di range 13 sampai 16. Dan gue akan cek ukuran partikelnya. Lagi-lagi buat teman-teman yang belum tahu ini apa, ini adalah alat yang namanya D-Fluid Omni. Dengan D-Fluid Omni ini gue bisa mengukur besaran rataan partikel dari hasil gilingan. Dan biasanya kita juga pakai D-Fluid Omni ini untuk ngecek aktron. Jadi biasanya habis kita roasting, kita akan cek aktronnya dan kita akan cocokkan untuk cross profile ke depannya supaya cross profile yang kita hasilkan selalu konsisten dan rasanya selalu baik. Kita akan simpan di sini. Partikel. Oke, ini grind size-nya ada di 815 micron. Dan sekarang kita akan coba cari grind size yang sama dengan C3 di C5 ESP Pro dengan range 815 micron rataannya. Ukuran 20, ini 10, 20. Sebenarnya ini satuannya bukan klik ya, tapi lebih ke mengikuti angka yang tertera di burnya. Ini di angka 15-20. Tapi gua akan lihat secara mata dulu apakah sudah cukup halus. Menarik, langsung dapat size-nya. Coba kita akan tes. Nah, oke. Kita sudah dapat yang tadi ada di 800, di sini adalah 798. Untuk grade people, kalau grade people mau ngebandingin antara C3 dan C5, kalau di sini tadi pakai 20, kalau di sini pakai ukuran 19, satu putaran itu 10, terus satu putaran lagi sampai ke angka 9 yaitu 19, kalau di sini 20 klik. Sekarang kita akan nyeduh tentunya menggunakan kopi dari Fugol. Kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Kamojang Water Guava. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu list kopi kita dari awal pertama kali Fugol buka roastery. Jadi kita udah mulai pakai Kamojang Black Honey ini dari tahun 2019, teman-teman. Kemudian ini asalnya dari Manoja, Garut, Kamojang. Prosesnya Black Honey dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan kenapa kita ngasih water guava? Sebenarnya teman-teman pasti pernah makan jambu air yang warnanya pink itu. Nah, kalau teman-teman makan yang pas lagi mateng-matengnya, rasanya manis berair mirip sama si jambu air itu. Tapi karena gue tidak bisa menemukan bahasa ilmiah dan bahasa Inggris jambu air itu apa, terus gue waktu itu coba jambu, guava, air, water. Ya udah jadilah water guava. Tapi sampai sekarang gue nggak ganti-ganti karena gue merasa kayak ya unik aja, namanya lucu. Jadi gue kasih nama water guava. Sebelum ada yang nanya ya kenapa nih ada gambarnya macan tutulnya nih ya. Jadi teman-teman, di sini ada gambar sebenarnya bukan macan tutul tapi macan kumbang. Di daerah Kamojang itu masih ada macan kumbang. Jadi beberapa kali pernah terlihat oleh warga turun, bahkan pernah ada yang ketangkep. Jadi salah satu hal yang menarik untuk great people, kalau great people pergi ke kebun Wanoja di Kamojang adalah menemukan macan kumbang. Tapi habis itu saya tidak tahu apakah great people masih bisa pulang untuk menceritakan cerita ini atau tidak. Saya tidak tahu karena saya sendiri tidak pernah bertemu. Oke, jadi ini adalah kopi yang akan kita pakai. Nah, kita akan mulai menggiling. Yang pertama kita akan coba dulu giling menggunakan C3. Nah, menggiling menggunakan C3 tuh ada kayak resisten. Jadi kayak dia keras. Kayak ngelawan. Gue nggak ngerti sih kenapa sekarang ada bahasa-bahasa ngelawan. Kayak gue temukan bahasa ngelawan ini lucu. Kayak misalnya ada orang gigit daging, terus dagingnya alot. Terus dia bilang, ini dagingnya ngelawan nih pas digigit. Kita lihat apakah sesuai. Oke, masih sesuai. Yang pertama C3. Dan yang kedua C5. Nah, sebenarnya C5 ESP Pro juga sebenarnya hanya sedikit lebih baik lah. Sedikit lebih better kalau dibandingkan C3. Tapi feel-nya ketika kita ngegiling pakai C5 ini, satu kali putaran rasa yang kegiling itu kayak banyak, lebih banyak ketimbang yang C3. Oke. Ditimbang sama juga. Nah, kalau ada great people
yang pasti akan bertanya, apa tuh bang resepnya? Great people, lihat di video kita yang ini ada resep universal, oke? Great people, pergi ke video tersebut, nonton, praktekan, dan coba seduh. Oke, mari kita akan langsung seduh dan kita akan komparasi. Nah, kalau terlihat dari flow rate sebenarnya mirip-mirip aja keduanya. Tidak ada perbandingan terlalu signifikan. Masih sama-sama aja. Tapi kita tidak tahu rasanya akan berapa jauh bedanya. Oke, kita sudah selesai seduh. Yang di sini ada C3, di sini ada C5 ESP Pro. Dan kita akan coba komparasi berdasarkan aroma terlebih dahulu. Secara aroma di C3 lebih intens, tapi di C5 lebih smooth. Biasanya yang lebih intens rasanya belum tentu smooth, biasanya rasanya yang smooth belum tentu intens. Jadi dia vice versa. Nah, sekarang kita akan coba rasanya. Secara rasa C3 cukup balance, acidity, sweetness, mouthfeel-nya juga masih bersih, aftertaste clean, rasanya berair seperti makan jambu air. Mungkin secara intensitas gue bisa bilang semua atributnya ada di medium intensity. Sekarang kita akan coba di C5 ESP Pro. Oke, ini menarik. Sebenarnya secara intensitas mirip, nggak terlalu jauh. Mungkin ini medium plus sedikit. Tapi di C5 rasanya lebih upfront. Kita langsung bisa tahu, oh ini rasanya ada jeruk, ini rasanya ada brown sugar, ini rasanya ada berry, ini rasanya ada si jambu airnya tadi berair. Kenapa? Karena secara clarity lebih baik. Jadi kalau di sini dia tuh kayak memang balance, tapi kita mesti lebih menerka untuk tahu ini notes-nya apa aja. Tapi di C5, ketika kita minum sekali, kita langsung bisa dapat, oh ini ada water guava, ini ada jeruk, ini ada brown sugar. Secara intensitas dan rasa, dia tetap stabil, pas panas dan ini suhu hangat. Dia tidak ada terlalu perbedaan, tapi secara kompleksitas dan secara intensitas dia steady. Dia tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Ya, kalau di C5 dia langsung jebret, kita langsung bisa dapat flavornya upfront. Intensitas sedikit lebih tinggi, clarity-nya lebih baik. Nah, pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin salah satunya yang pertama datang dari ukuran diameter burr. Di sini ada 38 mm dan di sini ada 42 mm. Jadi ukuran burr yang lebih besar akan bisa menggiling jumlah partikelnya lebih banyak dan lebih seragam, lebih besar. Mungkin di sini problem lainnya jumlah putaran setiap kliknya lebar. Tapi jumlah putaran klik di C5 ESP Pro yang totalnya ada 50 klik satu cycle itu memberikan rasa yang lebih spesifik, lebih intens, clarity-nya lebih tinggi. Sesuai yang tadi mereka klaim di awal kalau C5 ESP Pro akan memberikan better clarity daripada pendahulunya, dan ini benar terjadi di sini. Secara clarity di sini lebih baik, intensitasnya sedikit lebih tinggi dengan ukuran mikron yang sama. Tadi kita udah compare, di sini sekitar 800-an, di sini juga sekitar 800-an, 798 cuma beda 2 mikron. Tapi impact-nya cukup besar di sini. Jadi ukuran burr dan perbedaan micron size yang lebih detail memberikan ekstraksi, clarity, dan intensitas yang lebih baik ketimbang C3. Otomatis secara kompleksitas juga naik. Jadi menggunakan C5 rasanya lebih kompleks, lebih intens, dan higher clarity dibanding dengan C3. Gara-gara apa? Gara-gara kemungkinan besar adalah ukuran burr yang berbeda. Airnya beda nggak bang? Airnya sama aja kok. Suhunya beda nggak bang? Suhunya juga sama. Ukuran micron hampir sama, 98-99% mirip. Suhu yang kita pakai sama, interval yang kita pakai sama, dan semuanya sama. Sebenarnya hal apa lagi yang bisa membuat kopi ini enak banget? Kalian udah tahu jawabannya. Gara-gara apa? Gara-gara kopinya dari Fugol Coffee Roaster. Jadi great people, jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, cek blibli.com, dan cek
TikTok Shop kita. Dan online shop kita juga punya web sekarang. Great People bisa langsung mendapatkan Kamojang Water Guava. Oke, sekarang kita balik lagi. Apakah Fugol merekomendasikan untuk Great People beli Chestnut C5? Dari gua sendiri, gua sangat-sangat merekomendasikan. Kalau Great People hanya punya budget di range 1 jutaan dan Great People pengen beli langsung grinder ini, gas. Kenapa? Karena kalau Great People beli seri yang lama C1, C2, C3 hanya dengan menambahkan 250.000 saja, Great People bisa dapat C5 yang kualitasnya di atasnya. Signifikan, lumayan signifikan. Mungkin bedanya sekitar 20-30% buat gua. Jadi ini grinder oke banget dengan range harga hanya di 1 jutaan. Oke, sekian Great People perbandingan kita hari ini. Semoga Great People yang sudah menunggu-nunggu jawaban dan review dari kita mendapatkan jawaban yang bermanfaat, dan ini grinder yang oke disertai dengan kopi yang great. Oke, terima kasih Great People. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan dan jika ada sanggahan, dan jangan lupa share ke teman-teman Great People yang lainnya jika merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih Great People. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.